Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Khair ya. Alhamdulillah. Ustaz harapan juga semua antum dalam keadaan sehat, selalu semangat ya. Serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ustaz ingatkan kembali agar antum tidak lupa ya, karena antum sehat antum bisa masuk ke sekolah. Jadi anak-anak yang sehat ini anak-anak Ustaz, tentunya cara belajarnya berbeda sama yang nggak sehat ya, cara duduknya ya berbeda. Nah, jadi kita sudah lama sekali ya belajar dengan cara tidur-tiduran. Ustaz harapkan hal itu sudah bisa kita tinggalkan pelan-pelan. Ya oke? Iya tapi matanya merem juga. Nah, jadi anak-anak Ustaz ya, keberhasilan antum dalam belajar ini ya tergantung keseriusan antum. Kalau antum nggak serius, nggak semangat ya, yang penting anak masuk Ustaz ya sama aja, yang dapat juga asal-asalan, yang penting juga. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah kita akan lanjutkan ini materi kita, pertemuan kita yang ketiga ya. Nah ini kok jadi lupa Ustaz kayak mana cara apanya. Bentar ya. Iya, bisa nggak nampak ininya. Ya, pekan lalu kita sampai mana nih? Ada yang masih ingat atau yang sudah lupa? Yang plastik apa ya? Iya, yang sampah organik dan anorganik. Masya Allah, memang sih Muas ini sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah ya, bahan limbah. Ingat anak-anak Ustaz, kita ini berusaha menjadi anak-anak yang kreatif. Adik kan? Anak-anak yang kreatif ya. Kreativitas itu bukan datang dengan cara tiba-tiba, enggak, tapi harus dilatih juga ya, dilatih. Seringnya kita mencoba, banyaknya kita berpikir ya, wawasan kita yang kita tambah itu membuat kita kreatif ya, kreatif. Sama kayak antum sering berangkat ke sekolah ya, pasti kreativitas antum muncul tuh, karena sering antum lakukan ya, antum pasti ingin mencari-cari sesuatu yang baru. Ya bisa jadi antum pilih jalan-jalan yang berbeda dari jalan biasanya. Antum pun ingin antum mencari sensasi yang berbeda. Biasa naik sepeda motor, ya kan? Jalan kaki. Iya kan? Ya ingin mencari sesuatu. Ya tentunya anak-anak Ustaz, kalau kita ya ingin merasakan sesuatu yang berbeda, pasti kita lakukan dengan cara yang berbeda. Apakah sama perasaan antum ketika antum pergi sekolah naik sepeda motor dengan jalan kaki? Beda. Pengalaman yang antum rasakan pun berbeda. Ya, berbeda. Hal itu yang harus kita latih. Ya. Jadi kalau kita cuman hidupnya Ustaz, anak ingin hidup di zona aman. Ya. Iya kan? Nggak mau repot-repot. Orang kayak gini aja anak udah daya juangnya rendah. Makanya kreativitas itu muncul, banyak yang muncul dari ya, permasalahan yang kita hadapi ya. Coba antum lihat, kalau orang yang hidupnya di padang pasir sama orang yang hidup di hutan, mana yang lebih mantap menurut antum daya tahan juangnya? Iya, kenapa? Karena masih ada
Iya, karena fasilitas yang didapatkannya sedikit. Kalau di hutan apa-apa ada, ya kan? Tantangannya hewan buas, ya kan? Hah? Tapi sama ya, kuat-kuat tapi mati di ujungnya. Iya, maksudnya kita akan ditempa dengan keadaan, ya kan? Keadaan menempa kita hidup bisa lebih kreatif, ya kan? Betul itu maksud Ustaz. Jadi jangan antum senang, Ustaz, anak ini semua fasilitas diberikan orang tua anak, ya kan? Mau handphone tinggal gini aja, Ustaz. Sepeda motor baru, mau minta mobil tinggal nangis sedikit, ya, hati-hati antum, disegerakan nikmat antum di dunia. Saya mana Ustaz? Ya nih? Nikmat besar. Jadi, hah? Iya. Kan antum dapat kan? Nah. Jadi anak-anak Ustaz ini ya, limbah berbentuk bangun datar. Nggak usah Ustaz ceritakan lagi limbah bangun datar itu apa. Antum udah nonton videonya, Ustaz udah ulang-ulang dua kali, 3 kali, ya. Sekarang itu yang mau kita olah, ya. Malas sana Ustaz, anak malas sama limbah-limbah nih, anak beli aja langsung kan. Bukan itu, kita mau mengasah keterampilan kita. Ya, jadi produk kerajinan, ini ya anak-anak Ustaz ya. Nah, kita juga harus memperhatikan potensi daerah kita. Kira-kira Farel, potensi di daerah antum itu, lingkungan antum, limbah apa yang ada? Plastik. Ya, plastik ya. Plastik kresek gitu ya. Nah, kalau si Nanda, antum baru hari ini juga ya Nanda ya? Insya Allah. Apa kira-kira Nanda? Limbah apa? Hah? Kan? Dia enggak mungkin ya. Iya, tapi yang berbentuk yang bisa dibuat lagi. Bangun datar. Plastik juga ya. Plastik sampo atau plastik plastik ya. Kresek. Nah, botol itu datar nggak? Bangun datar nggak? Enggak lah. Ya, itu yang mau kita manfaatkan. Tapi anak-anak Ustaz perlu kita perhatikan ya. Mungkin budaya kita di tempat kita ini banyaknya orang-orang itu maunya simpel-simpel aja. Kalau mau memanfaatkan sesuatu atau mau membuat lebih repot lagi ya, mengolah sesuatu itu kayaknya orang kurang ya di daerah kita ya, karena kita lihat kurangnya pengrajin-pengrajin. Antum kok bawa itu, Farel? Mana boleh simpan ya. Jadi itu kita lihat pengrajin-pengrajin jarang. Bahkan limbah-limbah ini langsung saja dijual sebagai limbah, ya kan? Nggak mau diolah lagi. Kalau antum lihat ada plastik-plastik dikumpulin, ya, bukan diolah menjadi sebuah karya, tapi dijual kiloan, ya kan? Jadi nilai kreativitasnya berkurang, ya, berkurang. Jadi ini saya kasih contoh, ya. Iya, siapa belum balik antum dah? Ini coba kita lihat ya, mudah-mudahan ya, kalau dia berani. Hah? Nah, tapi anak Ustaz ini ya contohnya ya. Kita lihat ya, ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis ya, bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik dan karet. Ya anak Ustaz ya. Karet, kalau bisa
Kita biasanya kalau kertas itu mudah kita dapatkan ya. Limbah kertas mudah, tapi limbah seperti plastik juga mudah. Karet ya mungkin ya. Karet juga ya? Jarang ya. Jadi produk kerajinan memiliki kekhasan. Kekhasan ini yang penting anak-anak Ustaz. Ya misalnya di daerah Kasongan, ya Kasongan tahu tuh. Siapa pernah ke daerah Yogyakarta? Nggak pernah? Kecil ya. Sekarang udah lupa ya. Nah itu ada daerah namanya Kasongan. Jadi kekhasannya itu adalah banyaknya tersedia material tanah liat. Jadi satu kampung itu semua menjadi pengrajin tanah liat, home industry. Jadi kalau antum pergi ke daerah Bantul tuh ada, iya, macam-macam dengan ya gerabah itu sama tuh, kerajinan tanah liat juga, ya, buat guci-guci. Kemudian kalau antum pernah makan namanya tuh ada di pinggir-pinggir jalan, biasanya itu namanya angkringan namanya. Angkringan itu kayak kedai-kedai kopi gitu, ya. Itu kalau kita yang angkringan tradisional itu kita minum tehnya tuh pakai gelas dari tanah liat, ya seperti itu ya. Oka bangunkan dia tuh. Ini dua orang ini apanya ini, bintangnya ini nggak semangat ya kan. Oke, dia bukan semangat kali. Dia nggak tentu arah. Ya, ini anak Ustaz ya. Jadi kira-kira di daerah kita tuh apa potensi daerahnya? Banyak orang yang nggak mau memanfaatkan potensi daerah. Tapi kalau kita dilihat sudah berhasil, banyak orang niru kita. Betul kan? Satu buka warung, besok-besok buka warung sebelah-sebelah, semua orang ikut gitu. Ya kan? Tapi untuk memulai yang pertama tuh nggak ada keberanian. Berani ada. Sama kayak kita gini. Kalau anda perhatikan di daerah, memang kan kalau kita lihat ya, Yogyakarta tuh terkenal dengan kota budaya ya, kreativitasnya tinggi, kota pelajar, banyak sekali orang-orang kreatif. Di sana Ustaz pernah lihat bahkan plastik kresek itu dijual. Ya, dijual yang sudah dibuat menjadi bilah-bilah. Ya, bilah-bilah tahu antum ya? Dipotong lurus-lurus gitu untuk dianyam. Jadi dijualnya udah enggak ini, cuman dijual dipotong-potong lurus-lurus gitu, panjang-panjang. Dijual. Tentunya kalau sudah diproses seperti itu, harganya pasti lebih mahal. Padahal kalau itu motong aja. Ya. Oke. Ini yang mau saya carikan sama antum contohnya ya. Bentar. Kok lama kali orang tua Adrian? Ya, jadi ini anak Ustaz ya. Perhatikan. Jadi ini ada contoh lain lagi ya. Di Palu, Sulawesi Tengah ya. Banyak ya terdapat ya jenis tanaman kayu hitam. Ya, kerajinan yang berkembang berupa berbentuk kerajinan kayu hitam. Jadi ini kekhasan daerah anak-anak Ustaz ya. Jadi kadang orang itu pasti mencari sesuatu yang satu kerajinan yang tidak ada di tempat lain misalnya, ya kan? Kayak kayu hitam di daerah lain nggak ada. Pasti ketika kita datang ke sana orang mencari hal-hal yang kekhasan daerah itu, ya. Kayak kita misalnya.
Ya, apa nih kekhasan kita kalau orang datang kemari? Wah. Hah? Wah. Kerajinan, Ustaz. Kerajinan. Iya. Hah? Apa kira-kira? Susu bata. Apa kira-kira? Fajri? Nggak ada. Yakin antum? Sumatera Utara. Kita lebih luas lagi. Hah? Karut apa? Oh, itu dia? Oh, itu ya. Itu artinya apa itu? Nggak ada. Ada memiliki arti simbolik atau? Oh, simbol ya. Untuk? Hah? Oh, gitu. Oh, makanya orang suka itu ya. Biasa di tas dililit itu ya. Oh, Ustaz kirain itu ada satu lambang organisasi atau perkumpulan gitu. Enggak ya? Oh. Oh, gitu ya. Ada lagi kira-kira? Khas itu ya. Kalau itu jelas khas itu. Kalau misalnya dia motif-motif seperti itu memang khasan daerah itu. Ya. Kopi semua ada orang. Oke. Ini kemudian Ustaz ya. Secara umum ya limbah dibagi menjadi dua, kita sudah tahu ya. Limbah apa itu? Masya Allah ya. Ada yang berbentuk bangun ruang dan ada juga berbentuk bangun datar ya. Kebetulan di kelas ini kita masih Arik kan. Lagian antum kenapa enggak? Baik anak-anak Ustaz ya, kita lanjutkan. Jadi kita di sini anak-anak Ustaz ya, antum harus mempelajari bagaimana pengetahuan untuk dapat mengeksplorasi pengetahuan lain sebagai bahan kita ini untuk mengerjakannya. Anak-anak Ustaz, ini kerajinan bahan limbah juga berbentuk bangun datar. Ya, ini limbah organik ya. Contohnya ada seperti kulit jagung. Hah? Ya, kulit jagung bisa dijadikan seperti bunga-bungaan, itu bisa ya. Enggak, dia diolah dulu anak-anak Ustaz ya. Maksudnya dikeringkan dulu. Ya, kalau kulit jagung udah kering ini nggak akan busuk lagi. Ya. Mengenai warna biasanya dia bisa diberi pewarna. Ya, bisa beri pewarna. Ya, tentunya hal ini juga kita bisa ya menjadikan kerajinan ini bernilai ekonomis ya. Karena kulit jagung pasti nggak dijual orang ya. Ada orang jual kulit jagung? Nggak ada. Ustaz pun di rumah kalau mau antum ada limbah kulit jagung. Bahkan tungkul jagungnya pun, tapi iya. Tapi tungkul jagung, sangkin itu menjadi limbah dan kita nggak bisa mengolahnya, ya Ustaz nggak mau beli jagung yang ada kulitnya, ya kan? Kecuali kita memang ada bisa untuk mengolahnya. Tapi kalau antum mau, besok Ustaz beli, nggak usah pakai kulitnya sekalian. Ya, karena di kelas 11 yang lain, ya mereka mempraktekkan kerajinan ini, ya kan? Sebelah mana lagi? Iyalah, jadi enggak lah, itu macam mana? Hah? Itulah rencananya. Kalau antum belajar sana, berarti antum belajar sini. Memang kalau kita mengikuti hawa nafsu enak kali kan? Ya iyalah. Kebutuhan itu tadi. Iya, kalau memang antum butuh itu, antum segerakan, pilihlah, ya kan? Hah? Ya, antum kan bukan sekolah yang
umum. Inilah berbahayanya syiar. Makanya kan katanya gini, kalau kita Rik, kemalasan sudah merajalela, maka kesesatan mulai masuk pelan-pelan. Iya kan? Oh, nggak salah tuh ya. Iya, kadang-kadang itu yang harus kita jaga. Yang membuat kita berbeda, sekolah kita berbeda dari yang lain, itulah salah satunya. Hah? Itu yang Ustaz pertanyakan sampai sekarang. Ya Ustaz, sebenarnya pertanyaan yang antum buat itu sudah membebani ini banyak sekali, ya kan? Dan itu sudah berusaha Ustaz ini kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi kan mau diajar sama ibu. Iya. Umi antum lah suruh. Tapi anak-anak Ustaz ya, ini kerajinan ini. Ya, kalau kita sepakati nanti ya, biar mungkin antum bisa mendapat referensi karya-karya sana Ustaz tampilkan kemari, karyanya aja, ya kan? Ya, orangnya yang begitu Ustaz. Orangnya Ustaz nggak berani lah, bahaya itu. Nah ini contohnya, ya kan? Antum dapat bayangkan karya-karya yang cantik ini berasal dari kulit jagung, ya kan? Iya, kalau antum mau kita akan praktekkan. Nah, kan? Beli aja langsung. Inilah yang Ustadz kurang cocok ini, ya kan? Kurang cocok. Hah? Ini juga dari kulit jagung anak-anak Ustadz. Tapi ini dari tungkul jagungnya. Ya, dari tungkul jagung. Iya. Itu yang tas. Iya, ini kulit jagungnya dianyam, anak-anak Ustadz, dianyam. Itu kulit jagung. Iya. Iya, masalah Ustaz gini loh. Kan seperti yang di awal Ustaz bilang, ya, kreativitas itu harus dilatih. Iya kan? Kalau kita nggak ngelatih, sama lah kayak si Farel pengalaman antum. Antum bisa naik beras lagi karena latihan kan? Coba antum suruh si Semin. Hah? Karena dia belum latihan, tapi kalau dia ada latihan, akan baru pun lewat, ya kan? Iya, kalau memang apa? Antum belum pernah kan jumpa orang kan? Yang dari sini sampai Jakarta naik sepeda. Oh, yang ini bawa ini sana. Hah? Tahu tuh? Ada yang bule ekspor. Enggak, orang Medan. Udah tua lah sekarang. Tuh. Ya, begitu. Jadi kita latihan, dilatih, kreativitas dilatih, ya. Nah, kan si Arik semangat dia kok cerita-cerita yang agak-agak lain. Nah, ini contohnya ya, Arik. Kira-kira antum berminat? Nggak akan modal ini, antum Ustaz sediakan lagi. Ya ya. Ya. Coba perhatikan. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita pilih material apa yang cocok sama kita. Nah, ini. Ini limbah, tapi kan dia bisa kita buat. Ya tunggulah, lihat dulu limbahnya. Ya kan? Ini pekan lalu belum saya ambil kan? Ya. Jadi kalau ini perhatikan men, ini pasti di setiap rumah banyak nih. Banyak kali kan? Apalagi ya, kita kalau minum nggak pakai gelas, pakai botol. Ya. Ini pasti setiap minum, habis minum dibuang. Nah, kalau ketahuan anak Ustaz, ya banyak di antara kita, perhatikan men, banyak di antara kita setelah beli ini botol air mineral ini, setelah habis dia tetap gunakan lagi, padahal seharusnya jadi limbah.
Karena apa? Karena botol ini didesain untuk sekali pakai aja. Kalau kita lain sampai berumur baru ganti. Iya kan? Nah, jadi perhatikan kualitas plastiknya. Ya Min. Perhatikan kualitas plastiknya. Ada plastiknya memang tuh sekali pakai. Ya Arik. Apa? Nah, kan? Ya lah. Ini si apa ceritanya? Ya ini ya contohnya. Nah. Ya. Perhatikan, kadang-kadang kita gini ya. Kita ya berbeda yang kita inginkan sama yang kita hasilkan. Iya kan? Ya, realita ekspektasinya beda. Kadang kita lihat waduh cantik kali ini apa? Kadang kita ya itu karena kita jarang latihan. Yakinlah, antum kalau sering latihan, sering mencoba, tapi kuncinya jangan mudah menyerah. Ya kan? Iya. Udah jadi sampah, udah kita buat, tambah jadi sampah lagi ya kan? Udah. Ya tapi itu biasa. Itu namanya belajar. Ya kan? Kalau antum tiba-tiba langsung jadi yang bagus, nah, berarti antum udah berbakat nih. Harus antum kembangkan lagi. Ya kan, Rik? Ya kan, Rik? Apanya? Nih. Kalau seperti ini yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu adalah usaha kita mengerjakannya. Ya. Ya memang kan, ini kan nggak mungkin kalau yang model kayak gini antum bawa ke mall. Ya bisa lah. Entah antum mau bawa cucian kotor ke laundry, ya kan? Ini nggak apa dia tahan air, ya kan? Dan nggak untuk gaya-gaya sebenarnya, ya kan? Ke pajak, ya kan? Memang kayak gini kan, kita tuh kalau kita terlalu memikirkan apa kata orang, hidup kita tuh sulit. Itu oke Muaz, sudah bisa kita lanjut Muaz. Nah ini contohnya, kalau ini tutup botol. Boleh ya? Nah. Bisa? Ya ini juga menarik ya anak ya. Ini ya. Ya kan? Ya. Menarik ya. Jadi mulai hari ini antum boleh persiapkan. Kalau antum jalan-jalan jumpa botol, ambil tutupnya. Hah? Iya. Atau bagaimana antum bisa mendapatkannya? Antum beli? Kan nggak mungkin. Sulit ini. Sulit. Tadi Ustaz bilang kulit jagung, antum bilang? Hah? Enggak. Jadi dengarkan anak Ustaz, kalau kita ngeringkannya Itu kursinya bisa. tunggu dulu. Hah? Ya itu tadi kata si Farel, ekspektasi sama realita nanti. Ya, tapi memang ini sulit ya anak-anak saya. Sulitnya apa? Sulitnya antum perhatikan Arik, Muaz, kok jadi bergabung antum berdua situ. Kan? Akhirnya jadi nggak jelas. Tahu nggak?
Ya jadi ini kesulitannya antum mengumpulkannya pasti sulit sekali, ya kan? Ini kan asal jangan tidak aja nih, cuma berapa biji. Oke. Nah nih, pelepah pisang, ya. Kita rasa kalau daerah Johor ini, apalagi antum kan pernah jalan-jalan ke sana kan, Rel? Kayumbun, pernah? Kayumbun. Oh nggak tahu tuh. Ya, Ustaz, kirain antum udah mengekspor daerah ini lah dari Karyajaya masuknya ke Delituan nanti, yang ada turunan. Belum, ya mau ke Bir-Bir bisa juga tuh. Jadi nggak pernah. Saya kirain antum udah mengekspor daerah-daerah. Udah ya? Iya. Sendiri tuh. Baik anak Ustaz, ini Ustaz lanjutkan ya. Dari kulit pisang ya anak Ustaz, ya, limbah daun pelepah pisang. Ya, ini biasanya nggak sulit di daerah kita ini mendapatkannya. Yang penting anak-anak Ustaz. Ini contohnya. Ini pernah kita buat ya, nggak tahu Ustaz, kalau antum SMP dulu jumpa Ustaz. Ini tapi kita buat dari kertas koran. Nah, hanya saja, ya kan? Ini kurang berhasil ya, karena kita kurang serius. Oke. Kalau ini kursi ini tentunya ya ini memang udah orang-orang yang ahli. Tapi kalau ini bisa insya Allah. Ya, Ustaz kan menakar kemampuan kita. Iya, ini Bu, perlu ini. Ya, kita lihat lagi ya anak-anak saya. Anak bilangnya satu saya. Ya, kita lihat-lihat aja dulu. Kalau cocok baru kita jadikan. Oke, ini limbah yang sangat mudah dan sangat mudah kita dapatkan. Kadang-kadang anak Ustadz, ya, kita ingin mendapatkan ini, tidak limbah kita jadikan limbah. Buku baru kita beli untuk menjadikan kerajinan ini, ya kan? Takut kena marah, disobeknya kertas. Ya, ini bisa dijadikan hiasan dinding. Nah, kita kenapa bilangnya susah? Karena kita tidak pernah mencoba. Tapi kalau udah kita coba, cuman kayak gininya. Itu di pol-pol aja. Iya, itu cuman nanti antum dari kertas koran. Iya, alhamdulillah. Enggak, dia mau yang karya yang besar. Kami itu aja. Ya, itu kursi ya. Mau kerja ya, harus keluar kerja ya. Iya. Itu kalau yang antum buat itu kan, Rik, yang antum buat itu antum buat rangkanya ini, Rik. Ya kan? Buat rangkanya kayak gini, ya kan? Baru ininya antum kasih botol-botol tadi kan? Ininya juga kan? Antum buat, dah. Solusinya apa? Inilah antum ambil satu. Baru ininya antum. Jadi kita tukang las dulu. Iya. Nah, ini yang mudah ya. Maksudnya limbahnya mudah kita dapatkan. Kemudian prosesnya juga lebih mudah. Setuju ya? Setuju ya Pak ya? Ya, insya Allah. Oke, kita lihat yang lain. Nah, ini yang pernah kita buat kan? Ini banyak yang gagal di tengah jalan ya.
Ya, tapi kalau antum sebenarnya semangat, enggak disambung. Disambung. Oh iya. Oke. Nah ini. Ini tahu antum buatnya? Iya, pertama digulung dulu, ya kan? Digulung panjang kan, baru dilepesin gini. Setelah itu antum bulat-bulatin, lem, bulat-bulatin lem. Si Arsa sini, Arsa. Iya, nggak masuk ya? Iya. Kemarin sempat masuk. Ini kain limbah, anak Ustaz. Kain perca. Kain perca. Tahu kan perca apa? Apa? Yo. Hah? Ya, sisa-sisa dari potongan kain ya. Nah. Tapi teknik jahit ya. Nah, ini nggak salah. Nah. Salah. Ah, ini limbah kardus. Kita udah sering kali kita bawa kardus-kardus ini. Akhirnya terakhir Bang Budi marah-marah sama Ustaz. Oke, tapi kita lihat ya. Ah, nih. Iya. Ini udah lewat kita ya. Ini masanya udah lewat. Ini si Novel sini. Dibantu neneknya, Sar. Iya. Jago lah bantu neneknya. Ya ini biasanya wadah-wadah nih ya. Bermanfaat juga ini. Tapi tentunya anak-anak Ustaz, ini sudah dilapisi dengan bahan-bahan lain ya. Misalnya antum buat kotak, kemudian antum lapisi dengan bisa dengan kain apa? Dengan kulit sapi. Kulit jagung misalnya bisa juga. Sisi ikan, susah ya. Ini sangat susah kita dapatkan tentunya ya. Ada yang tukang ikan? Oh iya. Nanti misalnya gini, antum bisa juga antum buat helm antum pakai kulit sisi ikan. Unik, ya kan? Antum lapisi ya kan? Bisa tuh. Contohnya ini dari sisi ini. Ikan hiu nggak ada ya? Ya, dari pecahan keramik. Ini mudah ya. Ini anak Ustaz. Ini menarik ya anak Ustaz ya. Ini pecahan keramik dibuat sebuah hiasan, ya kan? Ini contohnya dilapisi dengan, iya. Ya, jadi memanfaatkan kerajinan berbentuk limbah bangun datar. Nah, anak Ustaz, insya Allah pekan depan kita praktekkan yang dari koran saja. Ya, insya Allah koran, lem, sama lidi ya. Ya, lem kertas. Ya, koran, lem. Kalau antum misalnya ada di rumah antum potensi limbah yang lain, boleh. Misalnya, tapi antum sudah perkirakan untuk menjadi apa? Baik anak Ustaz yang di rumah juga antum persiapkan. Insya Allah pekan depan kita akan buatkan tutorialnya untuk praktek. Baiklah, Ustaz tutup pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum.
Pesan tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.